Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Pada season keempat anime Dead Alive, kita semua tahu bahwa spirit pertama, yaitu Mio, akhirnya mulai dimunculkan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas kisah masa lalu Mio yang merupakan spirit pertama dan asal-usul terciptanya spirit. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Sejarah terciptanya spirit pertama bermula pada 30 tahun yang lalu. Saat itu, terdapat suatu penelitian sihir yang dilakukan oleh 3 orang, yaitu Westcott, Erlen, dan Elliot. Mereka bertiga melakukan pemanggilan spirit dengan cara mengumpulkan seluruh mana yang ada di dunia ke satu titik. Hasilnya, pemanggilan tersebut berhasil, dan akhirnya muncullah seorang gadis yang merupakan spirit pertama, di mana gadis inilah yang nantinya akan kita kenal dengan nama Mio. Lanjut, bersama dengan pemanggilan spirit tersebut, bencana yang disebut gempa spasial mulai bermunculan di dunia, dan bencana itu memakan banyak korban jiwa. Suatu ketika, pada salah satu bencana yang terjadi, gadis yang merupakan spirit pertama tersebut kemudian ditemukan oleh seorang anak laki-laki. Anak tersebut bernama Takamiya Shinji. Shinji kemudian membawa gadis spirit tersebut ke rumahnya dan mulai tinggal bersamanya. Shinji juga tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Takamiya Mana. Pada awalnya, gadis spirit tersebut sebenarnya tak mengetahui dan tak mengerti bahasa manusia. Karena itu, Shinji bersama dengan Mana pun membantunya untuk mempelajari bahasa manusia. Gadis tersebut juga terus berlatih dengan mendengarkan radio, menonton TV, membaca buku, dan lain-lain. Hingga akhirnya, dalam waktu yang singkat, gadis tersebut pun berhasil menguasai bahasa manusia dengan sempurna. Setelah itu, Shinji kemudian menanyai nama dan asal-usul dari gadis tersebut. Namun gadis tersebut tak mengetahuinya, dan ia juga tak memiliki nama. Karena itu, Shinji pun memberi gadis tersebut sebuah nama, yaitu Takamiya Mio. Sejak saat itu, Shinji terus mengajak Mio untuk berkeliling kota dan melihat berbagai hal yang menarik. Di salah satu momen tersebut, mereka berdua sempat ke suatu arcade atau game center. Di sana, Shinji memenangkan suatu keren game dan berhasil mendapatkan boneka beruang. Shinji pun memberikan boneka tersebut kepada Mio, dan itu membuat Mio merasa sangat senang. Nah, boneka beruang inilah yang di masa kini selalu dibawa oleh Reine. Lanjut, setelah beberapa lama mereka terus bersama, perasaan cinta di antara Shinji dan Mio pun mulai tumbuh. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun menjalin hubungan. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua terus semakin berkembang. Shinji dan Mio juga selalu berkencan. Hingga pada suatu ketika, Westcott dan organisasinya, yaitu DEM, menemukan keberadaan Mio dan ingin menangkapnya. Shinji bersama dengan Mio pun lari dari kejaran mereka. Saat itu, mereka sempat bertemu dengan Elliot. Namun Elliot tak menangkap mereka dan malah membiarkan mereka untuk lewat. Nah, alasan Elliot melakukan ini telah dijelaskan pada episode keempat season keempat animenya, yaitu karena Elliot telah jatuh cinta pada Mio sejak pertama kali melihatnya. Dan sejak saat itu jugalah, Elliot memutuskan untuk keluar dari DEM, lalu mendirikan Rata Tosker untuk melawan Westcott dan melindungi para spirit. Oke, lanjut. Setelah dibiarkan lolos oleh Elliot, Shinji bersama dengan Mio pun terus berlari, sementara Elliot akan menahan orang-orang yang mengejar mereka. Namun sayangnya, di ujung jalan mereka bertemu dengan Westcott. Westcott juga mengatakan bahwa ia telah menahan adik dari Shinji, yaitu Mana. Shinji bersama dengan Mio pun ingin terus berlari, namun saat itu, Westcott menembak Shinji dengan pistol dan mengenai dadanya. Saat melihat Shinji tertembak, kekuatan Mio pun terwujud, dan dengan itu ia bisa lolos dari kepungan Westcott. Setelah mereka lolos, Mio kemudian mencoba menyembuhkan Shinji, namun sayangnya usaha tersebut gagal, dan Shinji pun tak pernah hidup kembali. Mio pun menangis, dan ia merasa sangat sedih. Setelah lama berpikir, Mio pun kemudian berhasil menemukan cara untuk menyelamatkan Shinji. Mio kemudian mencium Shinji, dan dengan begitu Shinji pun berubah menjadi partikel cahaya lalu masuk ke rahim Mio. Dengan kata lain, Mio saat ini mengandung Shinji. Mio berencana untuk melahirkan Shinji kembali, dan kali ini Mio akan memberi Shinji kekuatan spirit. Namun tubuh fisik manusia tak cukup kuat untuk menampung kekuatan spirit sekaligus. Karena itulah, Mio akan membagi kekuatannya dan menyebarkan pecahan kekuatannya itu kepada beberapa orang gadis. Lalu nantinya Shinji, atau yang saat ini kita kenal sebagai Shido, akan mengumpulkan kembali semua kekuatan tersebut. Dan saat kekuatan tersebut telah lengkap terkumpul, maka Shinji pun dapat menjadi kekasih abadi untuk Mio. Nah, setelah Mio melahirkan kembali Shinji, atau yang sekarang kita kenal dengan Shido, ia pun meninggalkan Shido untuk diadopsi oleh keluarga Itsuka.
Dan singkat cerita, Shido pun terus tumbuh dan menjaga kekuatan para spirit yang merupakan pecahan dari kekuatan Mio, di mana itu semua sesuai dengan rencana Mio. Selanjutnya, kita akan sedikit membahas mengenai Reine. Nah, seperti yang telah terungkap di akhir season keempat animenya, Murasame Reine adalah Phantom yang selama ini selalu giveaway Sephira Crystal. Dan Reine sendiri sebenarnya merupakan doppelganger atau klon dari Takamiya Mio. Setelah nantinya Mio muncul kembali di volume 17 light novelnya atau season kelima animenya, maka saat itu tubuh Reine dan tubuh Mio pun bergabung kembali. Dan by the way, selama ini Reine selalu menyebut Shido dengan nama Shin. Nah, panggilan itu sebenarnya merefer pada Takamiya Shinji atau Shido di masa lalu. Dan yang terakhir, kita juga akan sedikit membahas mengenai Mana. Pada kisah masa lalu Mio tadi, kita juga sempat menyinggung Mana. Nah, Takamiya Mana yang ada pada zaman Shinji di 30 tahun yang lalu adalah Takamiya Mana yang sama dengan yang ada pada masa Shido saat ini. Jadi setelah tertangkap oleh Westcott dan komplotannya, Mana pun dijadikan subjek penelitian. Ingatan Mana dihapus, dan tubuh Mana juga dimodifikasi. Karena itulah tubuh fisik Mana tak pernah menua sejak 30 tahun yang lalu. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Dead Alive pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.